Shalom, jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di Kebaktian Rumah Tangga Online pada hari Kamis 27 Agustus 2020. Kita saat ini ada di Gunung Puntang. Indahnya alam ciptaan Tuhan, sejuknya udara di Gunung Puntang pada sore hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kami berharap bahwa jemaat semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan sehat, bersuka cita selalu, dan terus hidup dalam lindungan Tuhan. Kita akan memulai kebaktian rumah tangga kita malam ini dengan penaikan pujian, melayani lebih sungguh. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kebaktian rumah tangga pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2020. Semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami yang telah menganugerahkan kepada kami kesehatan, kebaikan, sukacita, dan berkat yang melimpah dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Penatua Hadi Purnomo. Berikan kami Tuhan kepekaan hati dan telinga seorang murid untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini supaya mengubahkan kehidupan kami, untuk kami belajar memahami isi hati Tuhan untuk hidup kami. Berkatilah Penatua Hadi Purnomo akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Demi nama Tuhan Yesus yang berkuasa kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Saat ini bacaan firman terambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Akan saya bacakan untuk jemaat semuanya. Dengan judul perikop Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?
suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Yang berbahagia adalah yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dahulu ketika pacar saya yang sekarang tentunya sudah menjadi istri saya masih bekerja di kota Yogyakarta, saya pernah datang menjumpainya tanpa memberitahunya lebih dahulu. Pokoknya saya merahasiakan kedatangan saya, dan tiba-tiba saja pacar saya sudah melihat saya sudah berada di depan pintu rumah. Apa yang terjadi saat itu adalah pacar saya terkejut luar biasa. Mungkin karena terlalu terkejut ia sampai sibuk menyiapkan minuman, bahkan memasak makanan karena ia tahu bahwa saya belum makan. Padahal saat saya datang sudah hampir pukul 13.00 dan melakukan segala hal lainnya. Berapa kali ia bolak-balik dari ruang tamu dan ke dapur dan kembali lagi ke ruang tamu, dan begitu seterusnya. Untuk beberapa saat, mungkin saat itu ia lupa bahwa tujuan utama saya datang ke tempatnya adalah untuk bertemu dengannya. Pacar saya sibuk dengan kegiatannya dan melupakan saya yang sebenarnya tujuannya untuk bertemu dengan dia. Demikian juga apa yang dilakukan Marta ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Ketika Marta menerima Yesus di rumahnya, Marta sibuk sekali melayani. Mungkin saja Marta menyiapkan makanan dan minuman bagi Yesus dan murid-muridnya, dan hal tersebut sangat merepotkan Marta dan menyita waktunya. Ya, akhirnya Marta kesal dan berkata kepada Tuhan Yesus, meminta Maria untuk membantunya untuk melayani Tuhan. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Marta itu tidak salah. Karena memang dibutuhkan orang-orang yang mau melayani Tuhan seperti Marta. Misalkan pada saat itu ada persekutuan, komsel, ataupun dalam ibadah di gereja, kita pasti memerlukan orang-orang yang mau membantu menyiapkan alat-alat musik, menyiapkan makanan, atau mengurus hal-hal sederhana seperti merapikan kursi dan lain sebagainya. Tapi dalam melakukan pelayanan seperti itu, kita juga tidak boleh lupa akan hal yang penting, yaitu duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Duduk dekat kaki Tuhan artinya kita memiliki hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan, serta memiliki waktu khusus bersama Tuhan. Jika Tuhan Yesus saja mau untuk bangun pagi-pagi benar untuk berdoa kepada Allah Bapa, bukankah kita juga harus melakukan hal yang demikian? Kita pun harus memiliki waktu khusus dengan Tuhan yang tidak terganggu oleh kesibukan kita sehari-hari. Dengarkan firman Tuhan tentunya dapat dilakukan dengan cara menghadiri ibadah yang ada, atau mungkin mendengarkan khotbah melalui media televisi, radio, kaset, ataupun CD, ataupun dengan membaca firman Tuhan sendiri. Apapun caranya, firman Tuhan harus menjadi santapan rohani kita tiap hari.
Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini harus menjadi perhatian bagi kita, terutama bagi kita yang saat ini sudah banyak melakukan pelayanan di gereja maupun di tempat-tempat lain. Jangan sampai karena kita terlalu fokus pada pelayanan kita, akibatnya kita lupa waktu pribadi kita dengan Tuhan. Waktu itu tersita. Sebagai contoh, misalkan kita sebagai guru sekolah minggu, sampai kita sibuk mengajar anak-anak sekolah minggu di berbagai jam kebaktian sekolah minggu, tapi kita sendiri lupa untuk mendengarkan khotbah firman Tuhan. Misalkan kita adalah pengkhotbah, tapi kita hanya membaca firman saat menyiapkan khotbah itu saja. Kita harus mengerti dan mengutamakan hal-hal apa saja yang penting bagi kita. Sama seperti Tuhan Yesus memuji Maria karena Maria telah mengambil bagian yang terbaik bagi dirinya. Hal tersebut bukan berarti sibuk melayani Tuhan itu tidak penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mengenal Tuhan yang kita layani. Jangan sampai pelayanan kita hanya sekedar pelayanan biasa, tanpa kita mengenal Tuhan yang kita layani. Ingat, dalam Matius 7 ayat 21-23, dikatakan bahwa akan banyak orang yang telah melayani Tuhan, tapi justru Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah mengenal mereka. Lalu siapakah yang selama ini mereka layani? Marilah kita belajar dari Marta dan Maria dalam kisah yang kita baca. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan, melainkan Tuhan akan sangat senang ketika kita mau melayaninya. Tapi kita harus mengingat satu hal, yaitu bagaimanapun sibuknya kita dalam pelayanan, tentunya kita harus memiliki waktu khusus dengan Tuhan. Selain itu, kita pun harus tetap memiliki kerendahan hati untuk mendengar firman Tuhan dan melakukannya juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada perbedaan yang cukup jelas antara melayani Tuhan dan juga melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan adalah seperti Maria. Yang disebut melayani Tuhan adalah berdoa, membangun hubungan yang intim dan akrab dengan Tuhan, serta menantikan Tuhan. Sedangkan untuk melayani pekerjaan Tuhan adalah seperti Marta. Yang disebut melayani pekerjaan Tuhan adalah menjadi pemimpin pujian, guru sekolah minggu, majelis gereja, pemusik, penari tamborin, dan juga guru sekolah minggu. Banyak orang yang suka melayani pekerjaan Tuhan, tetapi tidak suka melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan pasti akan melayani pekerjaan Tuhan. Tapi belum tentu orang yang melayani pekerjaan Tuhan akan melayani Tuhan. Dasar pelayanan adalah karakter. Dasar pelayanan kita tidak boleh dibangun atas dasar karunia, tapi karakter. Bukan berarti karunia tidak penting. Karakter dan karunia harus berjalan bersama-sama beriringan dalam pelayanan. Karakter dan karunia itu seperti kedua kaki. Tanpa salah satu dari kaki itu, maka pelayanan kita akan pincang. Teladan pelayanan kita adalah Tuhan Yesus. Teladan utama pelayanan kita adalah Tuhan dan bukan manusia. Teladan kita meneladani manusia, bahkan hamba Tuhan, maka Tuhan akan izinkan kita untuk kecewa terhadap hamba Tuhan itu. Fokuskan mata, hati, pikiran kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan kecewa. Biarlah kita tetap setia melayani Tuhan sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan, saatnya kita akan berdoa syafaat. Saya akan memimpin dalam doa. Jemaat Tuhan, dukung saya di dalam hati masing-masing. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami
untuk boleh menikmati hidup dan kehidupan ini. Ini semua bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan Yesus, namun semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan juga Tuhan, kuatkan kami dan kuatkan iman kami untuk bisa tetap melayani Tuhan dan juga melayani pekerjaan Tuhan di sini. Tuhan ajar kami selalu dan Tuhan berikan kami hikmat. Ya Tuhan, kini saatnya kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa yang pertama ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, bagi presiden, wakil presiden, juga kabinet dari pusat sampai dengan daerah yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan berikan kemampuan pemerintah kami dalam menanggulangi dan juga mengambil keputusan yang terbaik untuk negara kami Indonesia. Kami juga rindu akan kedamaian Republik Indonesia ini ya Tuhan. Jauhkan dari pertentangan antar agama, antar suku dan ras ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan berkati negara bangsa kami ini. Tuhan berikan kemakmuran bagi bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk TNI Polri sebagai garda depan dalam menjaga stabilitas keamanan. Tuhan berikan hikmat bagi pimpinan TNI Polri ya Tuhan. Dalam mengambil segala kebijakan, Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan hikmat. Juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat dan keluarga dalam menghadapi situasi ekonomi yang sedang naik turun saat ini. Yang barang yang mahal, Tuhan berkati, Tuhan mampukan, Tuhan dalam mencukupi segala kebutuhan. Tuhan berikan berkat yang melimpah bagi keluarga jemaat kami. Untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan, Tuhan nyatakan, Tuhan berikan pekerjaan yang diinginkan agar mampu untuk mencukupi segala kebutuhan dengan pekerjaan itu ya Tuhan. Jemaat yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan nyatakan, Tuhan berikan yang terbaik dalam waktu Tuhan memberikan pasangan yang terbaik yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dan dalam pemulihan, baik itu jemaat yang dirawat di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan berikan kesembuhan yang nyata. Tuhan berkati dokter dan juga perawat, juga obat-obatan, agar jemaat yang sedang sakit ini Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan. Mereka telah disembuhkan dari sakit. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan di gereja GKPU Suleman, Bapak Pendeta, majelis dan juga pengurus komisi dan juga anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam seluruh pelayanan di gereja kami. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat dan juga kerendahan hati untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan nyatakan doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengakhiri kebaktian rumah tangga malam ini. Marilah kita mengangkat pujian, hidup ini adalah kesempatan.
kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Berkat dan perlindungan dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.